Sobat-sobatnya, pemerintah kembali akan membuka pendaftaran CPNS dan juga P3K tahun 2024. Kalau misalkan kita lihat pada lini masa timelinenya, untuk periode 1 ini nanti akan segera dimulai pendaftaran, yaitu pada bulan Mei tahun 2024. Dilanjutkan dengan nanti periode kedua dan juga periode ketiga, teman-teman. Pada video ini saya akan memberikan kabar gembira bagi teman-teman P3K guru, P3K teknis, dan juga P3K tenaga kesehatan, yaitu daftar nama honorer yang 100% ini nanti akan diangkat menjadi P3K 2024 lewat jalur tol dengan skema baru sebelum bulan Desember tahun 2024. Kira-kira bagaimanakah informasinya? Apakah kita termasuk di dalamnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Oke sobat-sobatnya, di sini kalau misalkan kita melihat pada lini masa ya, ini adalah terkait tentang persiapan. Nah, yang mana untuk tahap persiapan ini adalah kita saat ini berada pada bulan Februari misalkan. Nah, pada bulan Februari ini adalah masih dalam masa-masa usul kebutuhan CASN, baik itu CPNS maupun juga P3K, baik itu dari instansi pemerintah pusat maupun juga daerah, ini melakukan pengusulan formasi melalui SIASN dan juga e-formasi. Yang mana seperti yang kita ketahui bahwa untuk memaksimalkan jumlah formasi di tahun 2024 ini telah dilakukan 2 kali perpanjangan masa usul formasi, teman-teman, sebelum nanti akan ditetapkan jumlah formasi nasional dan juga di instansi daerah yang nanti akan bisa kita daftar ya. Nah, awalnya di sini untuk usul kebutuhan formasi itu adalah tanggal 31 Januari itu adalah maksimal. Kemudian karena formasinya ini masih kurang, maka di sini dilanjutkan yaitu diperpanjang sampai dengan tanggal 9 Februari. Nah, di tanggal 9 Februari ini masih kurang lagi, maka diperpanjang lagi nih dari BKN, yaitu maksimal usul kebutuhan yaitu di tanggal 16 Februari. Inilah nanti maksimal. Jadi kita saat ini waktunya berdoa semoga Pemda kita ini mengajukan formasi sebanyak-banyaknya sehingga kita ini nanti bisa lulus ya di tahun 2024. Kalau misalkan kita lihat pada lini masa di sini nanti setelah Februari itu kan di sini di bulan Maret ya. Bulan Maret ini nanti perencanaannya adalah instansi pemerintah, yaitu instansi pemerintah nanti akan menyampaikan rincian usulan formasi yang ini adalah nanti akan segera progres. Kemudian nanti validasi rincian formasi berdasarkan angka 5 dari Kemenpan RB ini adalah dilakukan pada bulan April, yaitu sekitar pekan pertama ya teman-teman. Kemudian nanti approval itu sekitar pekan kedua. Kemudian nanti terkait tentang kebijakan pengadaan CASN termasuk juga Permenpan RB yang akan menjadi juknis ataupun juga payung hukum pengadaan CPNS dan juga P3K ini akan tuntas pada bulan April, sehingga nanti diprediksi pada bulan Mei 2024 sudah terlaksana ini, yaitu untuk seleksi CASN. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita melihat pada timeline ya, di sini nanti sepertinya akan beneran 3 periode, yaitu ada pendaftaran periode 1, kemudian ada pendaftaran periode kedua, kemudian ada juga pendaftaran untuk periode yang ketiga. Nah, di sini nanti untuk bulan April ini akan segera dibuka, jadi teman-teman nanti bisa bersiap-siap ya, yaitu CPNS dan juga sekolah kedinasan. Ini nanti sepertinya pada bulan April ini dalam progres pembukaan pendaftaran. Kemudian nanti bulan Mei ini sudah penjadwalan untuk SKD ya, SKD baik itu CPNS maupun juga di sekolah kedinasan. Nah, sementara itu untuk nanti pengumuman pendaftaran yang P3K ini adalah sekitar bulan Juni ini sudah akan segera dibuka. Kemudian untuk tindak lanjut dari seleksi ini adalah nanti maksimal pada bulan Desember ini teman-teman sudah menyandang status yaitu lulus menjadi ASN P3K, teman-teman. Semoga saja di sini nanti untuk progres dari pelaksanaan seleksi CASN ini bisa tepat waktu dan tidak molor ya. Dan selanjutnya sebelum kita masuk ke dalam daftar nama tenaga honorer yang 100% optimis diangkat menjadi P3K 2024, di sini kita pahami dulu yaitu kriteria honorer yang 100% diangkat P3K 2024 itu siapa saja. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa waktu lalu ya, yaitu bulan Januari tanggal 5 itu dari Bapak Presiden kita ini telah menyampaikan terkait tentang penerimaan CASN tahun 2024, yang mana untuk informasi yang kita
kita kutip dari Humas Menpan RB, yaitu rekrutmen ASN tahun 2024 itu diumumkan secara resmi oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Januari. Nah, total formasi yang dialokasikan ini ada 2,3 juta formasi, teman-teman. Nah, untuk CPNS itu dilamar oleh fresh graduate, ini adalah sekitar 690 ribuan. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa komitmen pemerintah ini untuk menuntaskan tenaga non ASN berdasarkan dalam database BKN. Jadi di sini adalah sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Untuk teman-teman yang sudah masuk dalam database BKN ini nanti harus tuntas, harus diangkat menjadi P3K, yaitu sebelum bulan Desember 2024, teman-teman. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa teman-teman yang 100% optimis diangkat menjadi ASN P3K 2024 itulah teman-teman yang masuk dalam database BKN. Ini adalah amanah undang-undang yang masuk dalam database BKN ini harus tuntas diangkat sebelum bulan Desember 2024. Nah, selanjutnya hal tersebut diperkuat lagi ya dengan informasi hasil audiensi bersama Kemenpan RB yang disampaikan oleh Bu Hasna beberapa waktu yang lalu. Dipertegas bahwasannya di sini yang dimaksud dengan non ASN, yang di sini nanti akan dituntaskan untuk diangkat semua di tahun 2024 itu adalah teman-teman THK 2 dan juga non ASN yang terdata dalam database BKN. Jadi yang dimaksud dengan yang dituntaskan 100% itu adalah THK 2 dan juga non ASN yang terdata dalam database BKN. Nah, selanjutnya untuk angkanya itu kira-kira berapa nih jumlahnya? Nah, di sini untuk hasil pendataan non ASN di tahun 2022 yang sudah finalisasi pasca sanggah ya, ini adalah ada totalnya itu 2.355.092. Kemudian ini hasil di tahun 2022 nih pada bulan Desember. Nah, kemudian di tahun 2023 itu ada seleksi CPNS dan juga P3K, maka banyak juga dari teman-teman dari angka 2,3 juta ini yang lulus menjadi P3K maupun juga CPNS, sehingga untuk sampai saat ini jumlah tenaga non ASN yang terdaftar dalam database BKN ini sudah berkurang banyak. Jadi tinggal sekitar 1.605.694. Jadi total sekarang untuk yang 100% diangkat menjadi P3K 2024 ini hanya 1.605.694. Jadi nanti kalau misalkan jumlah formasi beneran 2,3 juta, maka masih akan ada banyak sekali nih sisa, yaitu dari teman-teman yang non ASN, sehingga bisa dilamar oleh teman-teman yang tidak terdaftar dalam database BKN ya. Dan selanjutnya di sini kita sampaikan juga, yaitu bahwa salah satu urgensi ya, yaitu untuk pemenuhan kebutuhan ASN 2024 itu memang di sini untuk penataan tenaga non ASN sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, bahwasanya sebelum 31 Desember 2024 ini seluruh honorer ini harus diangkat menjadi ASN P3K. Nah, yang diangkat optimis ini adalah yang sudah masuk dalam database BKN ini ya. Dan selanjutnya di sini juga dipertegas lagi bahwa di sini nanti untuk urutan ya, yaitu nanti untuk kelulusan yaitu penempatan itu adalah didahulukan untuk yang THK 2. Jadi meskipun ijazahnya itu SMA, dikarenakan dia tuh menang urutan itu THK 2 didahulukan. Kemudian setelah itu guru yang terdata dalam database BKN hasil pendataan non ASN 2022. Nah, setelah itu barulah teman-teman yang tidak terdata dalam database BKN. Nah, dari angka yang totalnya sekarang ini tinggal 1,6 jutaan, inilah nanti yang akan 100% optimis diangkat di tahun ini ya. Nah, kemudian kalau misalkan ya, ini sebagai salah satu solusinya dari Kemenpan RB, yang mana biasanya itu dari usulan formasi itu berbanding jauh dari alokasi formasi yang ditentukan oleh pusat. Maka di sini disiasati bahwa untuk yang P3K di sini nanti mensiasati bahwa sebelum Desember ini semua harus diangkat menjadi ASN P3K, karena kan setelah itu sudah nggak boleh lagi ada tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah. Maka di sini nanti akan dibagi menjadi dua, yaitu P3K penuh waktu dan juga P3K paruh waktu. Nah, kira-kira siapa saja yang diangkat menjadi P3K penuh waktu dan juga paruh waktu? Nah, di sini nanti untuk statusnya dari keduanya ini sama, teman-teman. Jadi P3K penuh waktu dan paruh waktu itu sama-sama diangkat oleh PPK atau bupati, wali kota ataupun juga gubernur ya.
yang di instansi pemerintah daerah, kemudian sama-sama memiliki nomor induk pegawai nih, yaitu secara nasional yang dikelola oleh BKN. Namun bedanya di sini adalah dari jam kerja. Kalau misalkan P3K penuh waktu itu jam kerjanya sesuai dengan aturan instansi dan juga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang ASN. Kalau misalkan P3K penuh waktu itu tentunya lebih fleksibel. Ini dari jam kerja instansi ya, dan juga bebas dari jam kerja pegawai ASN seperti biasanya. Namun untuk kabar buruknya ini adalah untuk P3K penuh waktu ini diangkat, kemudian gajinya itu sesuai dengan golongan ya. Golongan 9 ya, kalau misalkan golongan 9 ya sekitar 3 jutaan lah ya nanti setelah kenaikan. Kalau misalkan P3K per waktu untuk gajinya ini adalah seperti yang kita kutip dari Kemenpan RB, yang videonya silahkan kalian cek di kartu video ini. Ini adalah nanti gajinya itu sama dengan gaji yang diterimakan selama ini. Apakah nanti penggajiannya itu dari pemerintah ataukah dari sumber dana BOS atau mungkin seperti biasanya diberi sekolah. Nanti kita pantau untuk Permen PRB yang menjadi payung hukum terkait tentang pengadaan P3K yang paruh waktu ini. Nah, siapa saja nih yang masuk ke P3K penuh waktu dan paruh waktu? Nah, di sini disimulasikan ya dari Bapak dari Kemenpan RB, yaitu di asumsikan misalkan seperti ini. Jadi ada formasi nih 10 nih, misalkan ada formasi 10, kemudian pendaftarnya itu ada 20, sehingga di sini kalau misalkan formasi ada 10, pendaftar ini ada 20, sehingga nanti yang lulus ini kan cuma 10 kan. Maka di sini nanti yang 10 yang lulus seleksi ini nanti akan menjadi P3K full time. Nah, sementara itu yang 10 yang tidak lulus atau mungkin formasinya habis ini nanti yang akan menjadi P3K part time. Nah, P3K part time ini nanti lambat laun berjalannya waktu sesuai dengan kinerja yang baik dan juga nanti ada formasi di Pemda, maka otomatis akan diangkat menjadi P3K full time tanpa mengikuti tes kembali teman-teman. Namun syaratnya teman-teman yang masuk dalam database BKN ini harus yaitu melakukan pendaftaran ya. Kalau misalkan kita nggak melakukan pendaftaran, maka teman-teman nanti tidak akan bisa untuk diangkat menjadi P3K teman-teman. Dan selanjutnya di sini siapa saja sih daftar nama honorer yang 100% diangkat menjadi P3K 2024. Nah, tadi kan kita pernah katakan ya, yaitu yang dimaksud dengan tenaga honorer di sini yang non ASN 100% diangkat itu adalah yang sudah masuk dalam pendataan non ASN atau sudah masuk dalam database BKN, yaitu jumlahnya 1.605.694. Jadi di sini nanti kita akan mengecek daftar nama honorer yang masuk dalam database BKN. Nah, di sini nanti kalau misalkan teman-teman dulu pernah mengikuti pendataan non ASN 2022, kalian akan mendapatkan bukti pendataan seperti ini kan. Nah, ini adalah kalian sudah masuk dalam database BKN. Nah, untuk mengecek daftar namanya ini adalah kita bisa berkunjung ke yaitu situsnya teman-teman. Yaitu teman-teman di sini bisa ketikkan ini, yaitu helpdesk.bkn.go.id non-asn nik dan _kk, kemudian di enter. Nah, selanjutnya teman-teman silakan di sini dimasukkan, yaitu mulai dari nama lengkap ya, kemudian nomor induk kependudukan, kemudian tempat lahir, kemudian nomor KK, tanggal lahir, kemudian dimasukkan captcha, kemudian klik submit. Maka nanti akan bisa dilihat apakah kita sudah masuk dalam database BKN ataukah belum. Maka jika teman-teman nanti sudah terdaftar dalam database BKN, maka akan mendapatkan hasil yang seperti ini, yaitu Anda sudah terdaftar di pendataan non ASN tahun 2022. Nah, dengan demikian kita ini sudah terbukti, yaitu secara resmi terdaftar dalam database BKN sebagai tenaga non ASN.